Oke semuanya, pada kesempatan kali ini Mimi mau ngebahas tentang DLPS atau Double Loop Problem Solving. Jadi apa sih sebenarnya DLPS itu? DLPS ini adalah variasi dari pembelajaran dengan pemecahan masalah yang penekanannya itu adalah pencarian kausal atau penyebab dari timbulnya masalah. Dan metode DLPS ini seringkali digunakan untuk menunjang pendekatan pembelajaran peserta didik agar mengajak peserta didik untuk lebih aktif lagi dalam proses belajar mengajar. Dan DLPS ini juga seringkali dikenal sebagai metode pengambilan keputusan. Mengapa? Karena dalam metode ini itu menyangkut proses mempertimbangkan dari berbagai pilihan yang pada akhirnya itu ada satu kesimpulan yang akan diadopsi. Lalu ada ciri khusus dari DLPS. Nah, apa sih ciri khusus dari DLPS atau ciri utama dari DLPS? Jadi, ciri utama dari DLPS adalah pembelajarannya itu yang berpusat pada pemberian masalah untuk dibahas oleh peserta didik sehingga melatih peserta didik untuk bisa lebih berpikir secara kreatif. Dan masalah tersebut itu dipecahkan dalam dua loop. Nah, dua loop ini yang mana? Yang pertama ada loop solusi 1 dan loop solusi 2. Dan loop solusi 1 ini adalah mendeteksi penyebab masalah yang paling langsung, dan setelah itu kita merancang dan kita menerapkan solusi sementaranya itu seperti apa. Sedangkan loop solusi 2 itu adalah usaha untuk menemukan penyebab yang arahnya itu lebih tinggi. Kemudian kita merancang dan mengimplementasikan solusi dari akar masalah itu sendiri. Maka dari itu, kenapa metode DLPS ini lebih mengacu pada pemberian masalah itu secara sebanyak 2 kali. Dan oleh karena itu juga peserta didik ini lebih mempunyai kesempatan untuk menentukan sendiri tujuan belajarnya itu seperti apa, sehingga pendidik itu hanya sebagai pelatih, motivator, dan juga fasilitator untuk peserta didiknya. Lalu ada kriteria lain dari DLPS ini sendiri. Kriterianya itu apa? Yaitu langkah-langkah dari pemecahan masalah. Ada 8 langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam metode DLPS. Yang pertama, kita harus menulis pernyataan masalah awal. Yang kedua, kita harus mengelompokkan gejala-gejalanya seperti apa. Setelah itu, kita harus menulis kembali pernyataan masalah yang sudah direvisi tadi. Nah, setelah itu kita harus menempuh yang namanya kita harus mengidentifikasi kausal atau penyebab. Lalu kita mengimplementasikan solusinya, dan setelah itu kita harus mengidentifikasi kembali kausal utamanya itu apa. Lalu kita memilih pilihan untuk solusi utamanya itu apa. Setelah sudah kita tentukan solusinya, maka kita implementasikan solusi utama itu. Maka masalah dapat dievaluasi itu atas tingkatan kepentingan dan juga atas dasar kompleksitas solusinya seperti apa. Maka dari penjabaran di atas dapat kita simpulkan bahwa metode DLPS ini adalah metode pembelajaran yang berpusat pada pemberian masalah, yang mana siswa ini didorong untuk menyelesaikan masalah pada 2 loop yang dia itu berbeda namun saling keterkaitan, yaitu pada loop solusi 1 dan loop solusi 2. Mungkin sekian pembahasan tentang DLPS yang Mimi ketahui. Mimi mohon maaf apabila ada kekeliruan di dalamnya, dan mengakhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton konten ini. Selamat berbahagia.